Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah ikhtiar manusia guna memahami pengetahuan menjadi lebih bijaksana. Melalui filsafat ilmu ini, keabsahan atau cara pandang harus bersifat ilmu. Sementara, objek dari filsafat ilmu adalah ilmu dan pengetahuan. Filsafat ilmu adalah filsafat yang mempelajari dan menyelidiki seluas mungkin segala sesuatu tentang ilmu. Sementara, ilmu merupakan bagian atau cabang pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Filsafat ilmu merupakan pengetahuan campuran di mana eksistensi dan pemangkarannya bergantung pada hubungan timbal balik serta saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Pengertian filsafat ilmu menurut ahli, menurut Ki, tahun 2007, ia lebih lanjut menjelaskan filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut tentang landasan ilmu maupun berhubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Menurut Lewis Whiteback, filsafat ilmu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah, serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Menurut Peter Krauss, filsafat ilmu adalah suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat umumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Tujuan mempelajari filsafat ilmu: memahami persoalan ilmiah dengan melihat ciri dan cara kerja setiap ilmu atau penelitian ilmiah dengan cermat dan kritis. Melakukan pencarian kebenaran ilmiah dengan tepat dan benar dalam persoalan yang berkaitan dengan ilmunya. Ilmu budaya, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu keperawatan, ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Dan juga persoalan yang menyangkut seluruh kehidupan manusia seperti lingkungan hidup, peristiwa sejarah, dan kehidupan sosial politik. Memahami bahwa terdapat dampak kegiatan ilmiah atau penelitian yang berupa teknologi ilmu, misalnya alat yang digunakan oleh bidang medis, teknik, dan komputer, dengan masyarakat, yaitu berupa tanggung jawab dan implikasi etis. Sejarah perkembangan filsafat ilmu. Pada masa purba dan abad pertengahan, kajian filsafat ilmu pada pandangan-pandangan yang silih ganti berbeda dari aliran-aliran kaum Stoik dan Epikurus serta penganut-penganut Plato dan Aristoteles. Abad ke-17, perbincangan mengenai metodologi ilmiah, hamparan induktif dari Bacon dan deduktif dari Descartes. Abad ke-18, kaum empiris rasionalis dan tafsiran penganut Kant mengenai fisika Newton. Awal abad 19, pengaruh dari keyakinan Kant dalam rasionalitas khas dari perpaduan klasik antara Euclid dan Newton. Abad ke-20, perbincangan terhadap tanggapan relativitas mekanika kuantum dan perubahan-perubahan mendalam lainnya dalam ilmu kealaman. Positivisme logis lawan neo-kantianisme. Cara kerja filsafat ilmu. 1. Sistematis. Sistem dalam susunan pengetahuan dan cara memperolehnya karena adanya berbagai hubungan gejala yang teratur sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh. 2. Logis. Gejala pengetahuan diamati dan dianalisis secara rasional. 3. Intersubjektif. Kepastian ilmu pengetahuan tidak melulu didasarkan pada emosi atau pemahaman si ilmuwan, tetapi didasarkan dan dijamin oleh sistem pengetahuan itu sendiri. 4. Rasional. 5. Memiliki cara kerja ilmu pengetahuan yang mengupayakan pembenaran secara metodologis. Dengan demikian, filsafat ilmu dapat melihat bahwa refleksi kritis terhadap diri dan cara kerja ilmu pengetahuan dapat menunjukkan adanya dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal lebih mengarah pada kegiatan ilmiah yang bersifat metodologis. Aspek internal atau context of justification berkaitan erat dengan pembenaran suatu pengetahuan. Sedangkan aspek eksternal atau context of discovery
lebih mengarah pada hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat oleh para ilmuwan di masa lalu hingga kini. Oleh karena itu, timbulnya ilmu pengetahuan serta kegunaan ilmu itu dapat ditelusuri secara historis. Ciri-ciri filsafat ilmu. 1. Menyeluruh. Gagasan dan pemikiran bersifat menyeluruh karena tidak membatasi diri dan ditinjau dari banyak sudut pandang dan tidak hanya pada objek tertentu. 2. Mendasar. Pemikiran yang dalam tidak hanya berhenti pada kulitnya, tapi tembus sampai akar-akarnya sehingga tidak ada hal yang terlewat. Yang terakhir, spekulatif. Spekulatif itu adalah hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Jadi, berhubungan antara setiap gagasan yang dinyatakan. Ada 4 titik pandang filsafat ilmu. Yang pertama, filsafat ilmu yang berusaha menyusun pandangan-pandangan dunia yang konsisten dan didasarkan pada teori-teori ilmiah. Jadi, tugas filosof ilmu adalah mengelaborasi dan mengimplikasi yang lebih luas dari ilmu. Yang kedua, filsafat ilmu yang berusaha memaparkan peranggapan dan kecenderungan para ilmuwan. Sebagai contoh, peranggapan bahwa alam semesta mempunyai keteraturan. Jadi, tugas filosof ilmu adalah menentukan apa sebenarnya yang disebut ilmu itu. Pada prinsipnya, apa penelitian ilmiah itu? Jadi, tidak hanya memikirkan hukum, statistik, dan mekanistik, serta teleologis. Yang ketiga, filsafat ilmu itu telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu sendiri. Filsafat ilmu sebagai suatu cabang pengetahuan yang menganalisis dan menerangkan konsep dan teori dari ilmu. Konsep dan ilmu dianalisa, kemudian diklasifikasikan, kejelasannya dan pemanfaatan ilmiahnya. Jadi, ilmuwan perlu penjelasan dan itu disebut inquiry, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang terkait dengan praktek filsafat ilmu atau inquiry yang berusaha mencari hubungan dasar antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Yang keempat adalah filsafat ilmu merupakan second order kriteologi atau patokan tingkat kedua. Semiawan 2002 lebih lanjut menjelaskan bahwa para filosof ilmu berusaha menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik apa yang membedakan penyelidikan ilmiah dari tipe penyelidikan lain? Yang kedua, prosedur yang bagaimana yang harus ditempuh oleh para ilmuwan dalam menyelidiki alam. Yang ketiga, persyaratan apakah yang harus dicapai bagi suatu penjelasan ilmiah agar menjadi benar. Yang keempat, apakah kedudukan kognitif dari dalil dan asas ilmiah. Itu ada perbedaan filsafat ilmu dan ilmu. Apa aja sih perbedaannya? Yang pertama, objek material atau lapangan penyelidikan filsafat bersifat umum atau universal, yakni segala sesuatu yang ada, sedangkan objek material ilmu pengetahuan adalah bersifat khusus dan empiris. Yang kedua, objek formal filsafat bersifat non-fragmentaris, sebab mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada secara luar, mendalam, dan mendasar sampai pada hakikat. Sedang ilmu pengetahuan, objek formal bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif, juga bersifat teknis, yang artinya bahwa ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Yang ketiga, filsafat dilaksanakan dalam suasana menonjolkan gaya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu harus diadakan riset lewat pendekatan trial and error. Oleh sebab itu, nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya. Yang keempat, filsafat dengan pernyataan yang lebih jauh dan mendalam berdasar pada pengalaman realitas sehari-hari. Sedangkan ilmu pengetahuan bersifat diskursif, yakni menguraikan secara logis yang dimulai dari 3 tahu menjadi tahu. Yang kelima, filsafat memberikan penjelasan terakhir yang mutlak dan mendalam sampai dasar, yakni yang disebut oleh hakikat. Sedangkan ilmu pengetahuan menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam atau yang disebut dengan yang sekunder, secondary cause. Akhir, kesimpulannya adalah filsafat ilmu sebagai penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperolehnya. Filsafat ilmu sebagai penyelidikan lanjutan tentang ilmu.